itu ustadz goblok, kiai goblok, katakan kepada dia, saya tantang dia debat. Pada masa itu tidak ada yang berani bersuara. Pada masa itu pejabat bungkam seperti tikus dan monyet, teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, kita masih membahas tentang buntut dari pernyataan Gus Fuad Plaret, di mana pernyataan itu ditanggapi oleh Rizik Syihab, dan pada akhirnya Rizik Syihab kembali memprovokasi masyarakat untuk kemudian di berbagai daerah melaporkan daripada Gus Fuad Plaret ke polisi. Tidak hanya itu teman-teman, provokasi Rizik Syihab juga dilaporkan oleh pasukan PWI di berbagai daerah, seperti halnya di Banyumas teman-teman. Nah teman-teman, pada kasus tersebut, walaupun polisi ya sudah kemudian menerima dari berbagai laporan, entah itu dari pihak Rizik Syihab maupun pihak PWI, tetap saja Rizik Syihab akan menyerukan aksi 214 dalam rangka tangkap Gus Fuad dan jebloskan ke penjara. Padahal teman-teman, kalau lewat jalur hukum ya sudah, ketika sudah dilaporkan, diproses, ya tunggu hasilnya. Jangan kemudian memperkeruh suasana, mengajak umat Islam untuk kemudian berdemo. Ini aksi-aksi yang mudah dibaca teman-teman. Ingin memperkeruh suasana, ini aksi-aksi yang sudah bolak-balik diterapkan oleh siapa? Oleh Front Pembela Islam. Kita akan lihat dulu videonya teman-temannya, bagaimana si Imam Unyil ini menyerukan kepada masyarakat untuk kemudian menghadiri aksi damai, katanya damai Palalu PA, ya kan, aksi 214 teman-teman. Kepada semua jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, besok hari Senin ada aksi damai di Mabes Polri untuk menuntut agar monyet Plaret ditangkap. Karena saya lihat menghadirkan ulama guru tua yang begitu dihormati di Indonesia Timur dengan sebutan guru tua itu monyet, bukan guru tua yang monyet, dia yang monyet ya. Teman-teman, ingat tidak waktu Gus Dur itu dikatakan buta mata, buta hati. Di situ belum ada laskar. Bersyukur hari ini ada laskar PWI yang kalau para habaib macam-macam dengan kiai, PWI akan terus bergerak mengawal kiai-kiai termasuk kiai pribumi teman-teman. Pada masa itu tidak ada yang berani bersuara. Pada masa itu pejabat bungkam seperti tikus dan monyet teman-teman. Nusron Wahid itu bungkam pada zaman itu teman-teman. Tidak ada suara sedikit pun dia membela Gus Dur. Tetapi kita lihat di dalam sejarah bangsa Indonesia, ketika guru tua dihina, katanya dihina, tetapi Nusron Wahid membela. Tapi ketika Gus Dur dihina, Nusron Wahid bungkam. Itu namanya politisi busuk, politisi yang hanya mencari suara semata. Dan pejabat-pejabat bangsat lainnya teman-teman, yang bungkam ketika Gus Dur dihina pada waktu itu, dan justru mendukung gerakan Rizik Syihab ketika guru tua yang katanya dihina. Ini tidak adil. Pejabat bermental brengsek dan bajingan itu harus diperangus dan dibumi hanguskan teman-teman. Jadi ketidakadilan secara berpikir, kalau misalkan memang pejabat-pejabat yang membela Ba'alawi ini adil, tentunya pada waktu Gus Dur dia membela. Ketika ulama-ulama, kiai-kiai, Kiai Haji Ma'ruf Amin dikatakannya babi, dikatakannya ini dan itu, dia tidak membela, tidak melaporkan ke pihak berwajib. Tapi ketika klan Ba'alwi yang notabene imigran dari Yaman, para pejabat-pejabat ini bersuara membela, dari artis, bangsat dan lain sebagainya membela teman-teman ya. Jadi ini tidak adil. Kita lanjut teman-teman. Begitu saya mau tanya semua, siap ikut? Siap hadir? Besok ormas-ormas Islam akan ada di Mabes Polri. Sholat zuhur di Masjid Agung Al-Azhar. Kumpul dari situ baru ke Mabes Polri. Saya minta nanti para jawara, ormas-ormas Islam yang ada di Bekasi, semua di mana saja majelis taklim pesantren bisa mendukung daripada gerakan ini. Siap berjuang, siap bergerak, siap bela ulama, siap bela guru tua, siap bela habaib, siap bela kiai,
siap tangkap monyet-monyet PKI. Takbir. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, tidak hanya Rizik Syihab yang memberikan seruan untuk aksi damai 214, Bahar Smith juga ikut ya menyerukan kepada umatnya ya, kepada umatnya Bahar Smith ya, untuk kemudian menghadiri aksi tersebut. Bagaimana videonya? wabarakatuh. Saya Bahar Smith mengajak dan menyerukan kepada seluruh umat Islam, khususnya yang berada di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Banten, kepada seluruh pemuda-pemudi anak bangsa Indonesia, kepada seluruh ormas-ormas LSM, LSM, ormas-ormas adat, ormas-ormas Islam, kemudian seluruh pemuda-pemudi masjid, seluruh PHB, Rojali, untuk bisa menghadiri acara aksi 214, yaitu aksi jaga kebinekaan yang dilaksanakan pada hari Senin 21 April 2025. Jadi kumpul jam 10 pagi depan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran, titik aksi jam 12.30 di depan Mabes Polri, yaitu sebagai bentuk protes dan ketidakrelaan atas penghinaan yang dilakukan oleh 7 PKI Fuad Kleret terhadap guru tua Hamid Nurul Salim Al-Jufri. Sama-sama kita hadiri untuk kita menuntut Mabes Polri untuk segera proses dan penjarakan Fuad demi menjaga persatuan dan kesatuan dan serta bineka Tunggal Ika Indonesia dan menjaga Indonesia dari perpecah belahan umat dan sesama anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu teman-teman ya, para kroco-kroco dari imigran Yaman ini sudah selain memprovokasi juga menghasut masyarakat untuk ikut aksi-aksi yang tidak ada manfaatnya. Aksi-aksi ini tentunya tidak ada manfaatnya. Kenapa? Kalau dinilai Gus Fuad Beret itu bersangkut pautan dengan persoalan hukum, ya kita serahkan saja kepada pihak berwajib untuk kemudian diproses. Untuk apa kita kemudian demo di depan Mabes Polri? Ya, dan saya berpesan juga kepada Mabes Polri untuk kemudian jangan takut terhadap desakan-desakan dan ancaman-ancaman imigran Yaman ini. Kalau Mabes Polri mempunyai sebuah keadilan, maka proses juga laporan dari teman-teman PWI, di mana teman-teman PWI melaporkan Rizik Syihab terhadap aksi provokasinya, terhadap aksi hasutannya yang berbahaya bagi bangsa dan negara. Saya sayangkan kepada para muhibbin Habib dari kalangan Gus Kiai, ya, ketika persoalan semacam ini kalian tidak bertindak adil, maka dipertanyakan ke-NU-annya, dipertanyakan bahwa Anda ini Jamiah Nahdlatul Ulama atau bukan. Ketika Gus Dur dihina, kalian bungkam, tetapi ketika guru tua notabene imigran Yaman dihina, kalian bersuara membela para muhibbin dari berbagai kalangan, entah itu dari kalangan Gus, kalangan Kiai, ya. Jangan Anda bertindak tidak adil di muka bumi ini. Ingat bahwa Anda adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang notabene untuk bergerak membela Kiai pribumi. Jadi teman-teman sebangsa dari setanah air, katakanlah kepada para muhibbin itu dari kalangan Gus, habaib, ulama, ya, jangan kalian bertindak tidak adil melihat persoalan semacam ini. Teman-teman sekalian dan sebangsa setanah air, perlunya untuk mawas diri dan perlunya para muhibbin dari kalangan Gus, dari kalangan Kiai untuk belajar kebinekaan. Karena ketika sejarah bangsa dibelokkan, sejarah NU dibelokkan, dia bungkam. Ketika para klan Pak Alwi dihina, dia bersuara. Itu Ustadz goblok, Kiai goblok. Katakan kepada dia, saya tantang dia debat, teman-teman. Ya, jadi itu teman-teman dari saya untuk seruan para muhibbin ya, dari kalangan Gus ataupun siapapun, kita berdebat tentang kebangsaan. Saya bawa bukti kesesatan klan Pak Alwi, saya juga bawa bukti kesesatan dan penyimpangan akidah klan Pak Alwi. Kita akan berdebat. Mau kita berdebat bab kebangsaan juga bisa, kita berdebat apapun juga bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.